Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan rutinitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak AKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya Allah menciptakan tubuh kita dengan baik sesuai apa yang Ia katakan dalam peristiwa penciptaan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Namun realitanya, mengapa ada mata yang tidak bisa melihat dan telinga yang tidak bisa mendengar? Bukankah hal itu merupakan cacat fisik? Saudara-saudara, tentunya gen atau penyakit tertentu bisa menjadi faktor penyebabnya. Tapi apapun yang menjadi faktor penyebabnya, tentunya orang-orang yang mengalami itu ingin sembuh. Keinginannya bisa melihat dan mendengar kembali. Saudara-saudara, masih banyak orang yang mempertanyakan hingga saat ini, mengapa orang yang melakukan banyak kejahatan hidupnya senang-senang saja, sementara orang yang selalu taat dan baik hidupnya malah susah. Bahkan ada yang mencoba untuk menghakimi Tuhan dengan mengatakan, di manakah keadilan Tuhan itu? Pertanyaan ini sesungguhnya timbul karena manusia menilai hidup ini dengan tolak ukur dari segi kebahagiaan duniawi. Saudara-saudara, Allah menyampaikan firman-Nya saat ini melalui Nabi Yesaya, hendak menyadarkan umat Allah, bangsa Israel, bahwa penderitaan yang mereka alami bukan hanya karena kekuatan dari bangsa-bangsa asing, namun karena dosa yang mereka lakukan. Tapi Allah yang penuh kasih setia memberikan pengharapan akan perubahan dan pemulihan hidup umatnya melalui janji keselamatan. Bahkan kepada kita, umat Tuhan saat ini, Tuhan juga memberikan perubahan, memberikan pemulihan hidup bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Di mana Tuhan saat ini sedang bekerja. Dia akan mencelikan mata kita agar dapat melihat firman Tuhan. Ia membukakan telinga kita agar kita bisa mendengar firman-Nya. Ia menguatkan kaki kita untuk berjalan mengikuti Dia. Dan Ia membuka mulut kita untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Maka sukacita dari Tuhan akan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Maka baiklah, saat ini juga kita menyelidiki hidup kita. Apakah kita juga sudah masuk dalam bahagian dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah? Saudara-saudara, jagalah keselamatanmu dengan tetap setia melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman yang saat ini mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan. Engkau yang penuh kasih telah memulihkan hidup umat-Mu dan memberikan keselamatan. Kiranya kami juga umat-Mu boleh menjaga keselamatan tersebut dengan tetap setia melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kiranya dalam satu hari ini Tuhan juga memberkati kehidupan kami.
memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia lagi